Pemirsa Indo STV, salam dari Bejana Hidup. Secara kasat mata dalam kehidupan sehari-hari, kita mengetahui ada makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan bertebaran di muka bumi. Tetapi pemirsa, secara khusus dan spesifik, masing-masing makhluk hidup ini mempunyai tempatnya tersendiri, habitat hidupnya. Seekor harimau atau seekor singa yang disebut sebagai hewan buas mempunyai habitat dan wilayah hidupnya masing-masing. Demikian juga hewan-hewan yang lain yang hidup di darat, bahkan di dalam air, bahkan yang berterbangan di udara. Makhluk lain adalah tumbuhan. Banyak jenis pohon, kayu yang tumbuh berserakan di muka bumi, tetapi tetap ada habitatnya masing-masing. Pohon kelapa disebutkan akan lebih baik dan subur tumbuhnya di tepian pesisir pantai. Memang tumbuh juga di tempat yang lain seperti di dataran tinggi atau bahkan mungkin di pegunungan. Tetapi kualitasnya, hasilnya akan jauh berbeda. Kalau kita perhatikan, jenis-jenis makhluk hidup di muka bumi ini ternyata memang memiliki habitat hidupnya masing-masing. Seekor ular, besar atau kecil, dia mempunyai habitatnya, tempat yang lembab, yang basah, atau yang sejenis itu. Kemudian burung yang terbang juga seperti itu. Habitatnya mungkin di pohon besar, bahkan ada yang di atas tanah. Pemirsa, dalam kaitannya hubungan interaksi hidup antar manusia, rupanya makhluk manusia mempunyai habitat hidupnya masing-masing. Seperti contoh, seorang driver atau seorang supir mungkin akan kesulitan untuk melakukan kerja yang lain karena habitatnya adalah pada setiur kendaraan. Atau ada profesi yang lain, seorang dokter mungkin dia tidak memahami masalah tanaman, ada habitatnya. Kalau begitu, habitat hidup seseorang benarkah akan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang? Mungkin ada benarnya. Ketika seseorang tamatan insinyur, dia sangat menguasai misalnya masalah otomotif, tetapi oleh karena situasi dan kondisi pekerjaan, dia harus menerima ditempatkan dia di bagian listrik. Walaupun masih ada persamaan, tetapi mungkin dalam hatinya ia berkata, semestinya aku tidak di sini. Atau seorang tukang membangun rumah, menguasai pada masalah bangunan semen dan beton. Pada suatu ketika, dengan sangat terpaksa, dia harus melakukan bangunan rumah yang terbuat dari bahan kayu. Walaupun ada persamaan, tetapi habitat itu sedikit berbeda. Lalu bagaimana sikap yang semestinya dilakukan? Apakah manusia harus memahami semua perilaku kehidupan tentang habitat itu tadi, terutama mengenai profesi dan pekerjaannya? Bisa ya, bisa tidak. Ada satu ungkapan yang mengatakan, kalau seorang tukang ledeng air minum, semestinya ia konsentrasi hanya pada itu saja tugasnya. Dia tidak mencampurinya dengan urusan listrik,
dia tidak mencampurinya dengan urusan semen, tetapi hanya perbaikan ledeng pipa air. Contoh lain, seorang dokter umum, ilmu dasarnya adalah seluruh penyakit dan mungkin seluruh organ tubuh manusia. Sedikit dia mengetahui masalah jantung, sedikit dia mengetahui masalah paru-paru, sedikit mengetahui masalah tulang dan lain-lain, masalah ginjal, darah. Itulah sebabnya ada orang tidak cukup hanya mengambil gelar dokter umum. Dia mengambil spesialisasi jantung misalnya. Akhirnya apa? Spesialis jantungnya itulah yang akhirnya lebih membawa kelebihan dan keberhasilan dalam profesinya sesuai dengan habitat yang dia inginkan. Ternyata dari sekian banyak hal-hal yang dapat dilakukan oleh manusia, sebaiknya pilihlah satu saja yang paling sesuai dengan habitat jati diri hidupnya. Kalau seorang pengusaha rumah makan biasanya akan menurunkan atau mewariskan usahanya itu kepada anak dan mungkin sampai kepada cucunya, tetap usaha rumah makan. Ketika dia beralih kepada usaha yang lain, itu akan menjadi sebuah tantangan baru dan belum tentu bisa berhasil. Begitu juga seorang pejabat dengan keilmuan yang dimiliki ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan hati nurani, tentu dia akan berkata, ini bukan bidang tugasku. Aku lebih cocok di lapangan, tapi aku harus duduk di depan meja menghadapi orang-orang yang datang menyampaikan keluhan. Sementara aku lebih suka berhadapan langsung dengan masyarakat. Habitatnya jadi berbeda. Kalau begitu pemirsa, pilihannya kembali kepada diri sendiri. Sebagai contoh, sekali lagi saya sampaikan, dan ini bisa menjadi semacam inspirasi untuk kita semua dan bahan renungan. Sebuah profesi semestinya dilanjutkan dengan ketajaman naluri dan keinginan habitat yang ada. Meskipun bisa dilakukan secara, katakanlah, mengisi waktu atau sekali jalan. Seorang reporter misalnya, dia bisa menjadi editor. Seorang editor bisa merangkap menjadi kameramen. Tetapi jarang disebutkan ketiganya. Yang disebutkan kameramen sipolan, editor sipolan, dan seterusnya. Pemirsa, semoga bermanfaat dan menjadi bahan renungan. Habitat hidup ada di mana-mana, tetapi tempatkanlah diri Anda pada habitat yang tepat. Terima kasih telah menyaksikan Bejana Hidup hari ini. Salam dari saya, sampai jumpa.